aliran sesat dalam aliran sesat. Pembahasan kita kali ini tentang satu aliran sesat dalam Kristen. Mari kita mulai. Aliran sesat dalam agama Kristen. Pada kesempatan sebelumnya kami telah mengulas mengenai salah satu aliran dalam agama Kristen yang sempat dianggap sesat di Indonesia, yakni Saksi Yehova. Saksi Yehova pada zaman dahulu memang dianggap sesat, namun tidak lagi di masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Di masa sekarang pun pengaruh itu banyak, dan ini merupakan denominasi yang benar-benar berbeda dari Kristen pada umumnya. Namun sebenarnya tidak hanya Saksi Yehova, maka ada banyak aliran pernah dianggap sesat di Indonesia, tapi masih mungkin banyak yang belum diketahuinya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya jika kita tidak tahu aliran sesat tersebut. Kita bisa terjerumus ke dalamnya dan hal buruk sangat mungkin terjadi pada kita. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami ingin mengulas tentang aliran sesat dalam agama Kristen di Indonesia. Simak ulasan lengkapnya. Aliran sesat agama Kristen di Indonesia. Simak langsung beberapa aliran sesat Kristen di Indonesia yang dianggap sesat. Dirangkum dari berbagai sumber. Berikut penjelasan dan pembahasannya. 1. Saksi Yehova. Aliran agama Kristen yang sesat ini lahir pada abad ke-19 di Amerika Serikat di bawah pimpinan Charles Taze Russell. Markasnya ada di New York. Pada tahun 2007, Saksi Yehova memiliki 6,9 juta pengikut di seluruh dunia, termasuk 1 juta orang di Amerika Serikat dan 130.000 di Inggris. Para anggota menamakan diri mereka saksi, bukan jemaat atau umat. Namun, tempat ibadah Saksi Yehova bukan gereja, melainkan balai kerajaan. Paling terkenal dengan sistem pewartaan dari rumah ke rumah, menyebarkan majalah rohani. Pewartaan ini bertujuan untuk menarik anggota baru, memasukkan jiwa ke dalam kebenaran. Sebagai anggota Saksi Yehova kudu lakukan pewartaan dan memiliki tujuan masing-masing untuk merekrut anggota baru. Saksi Yehova mengakui bahwa mereka Kristen, namun menolak pandangan Allah Tritunggal. Mereka juga mengakui Roh Kudus dan Yesus berbeda. Saksi Yehova termasuk menuduh gereja-gereja Kristen tradisional lainnya, terutama Katolik dan Protestan, telah berpaling dari ajaran Alkitab dan tidak bersama dengan Tuhan. Para anggota Saksi Yehova merasa diri lebih tinggi dari penganut agama lainnya. Mereka menolak nilai-nilai sekuler dunia, termasuk politik. Mereka militer, tidak rela memberikan hormat kepada bendera dan lain-lain, menerbitkan Alkitab sendiri sesuai dengan standar mereka. Aku sendiri tidak merayakan Natal dan Paskah, karena menurut mereka perayaan-perayaan berikut disita dari tradisi penyembah berhala. Mereka mengklaim bahwa Yesus tidak menyuruh pengikutnya untuk merayakan kelahirannya. Sering meramal kedatangan kiamat, namun tidak ada satupun yang terbukti. 2. Mormon berdiri pada abad ke-19 juga di Amerika Serikat. Ajaran ini lebih dahulu dibanding Saksi Yehova dan diperkasai oleh Joseph Smith. Ajaran ini kemudian dikembangkan kembali hingga anggotanya mencapai 13,5 juta orang di seluruh dunia. Gerejanya disebut gereja orang-orang kudus terhadap akhir zaman atau Yesus Kristus. Dalam kepercayaan ini, para pengikutnya percaya mereka adalah restorasi gereja yang memang didirikan oleh Yesus, dan gereja-gereja Kristen lainnya telah menyimpang. Menurut mereka, Tuhan memiliki bentuk daging manusia, menikah, dan mampu memiliki anak. Mereka termasuk percaya bahwa manusia mampu menjadi tuan-tuannya setelah kematian. Fokus ajaran ini adalah nilai-nilai aliran sesat dalam agama Kristen pada kehidupan keluarga tradisional,
melarang aborsi, hubungan sama jenis, hubungan badan di luar pernikahan, konsumsi minuman keras, kafein, dan makan obat-obat terlarang. Ada pendapat bahwa gereja Mormon menopang poligami. Hal ini benar, namun prakteknya telah dihentikan sejak 1 abad yang lalu. Dan gereja Mormon mengucilkan jemaatnya yang mempraktekkan poligami, sering menerbitkan nubuat palsu berkenaan akhir zaman dan antikristus. Sama seperti nubuat palsu terhadap umumnya, tidak ada satupun nubuat berikut yang dulu terjadi. 3. Children of God. Children of God juga didirikan di Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1969 oleh David Berg. Ajaran ini juga dikenal sebagai Family of Love, yang percaya bahwa seorang bisa diselamatkan dan masuk ke surga jika dia bertobat serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak sama dengan ajaran Kristen terhadap umumnya. Children of God percaya bahwa seluruh orang dapat diselamatkan dan hidup di surga, menentang ajaran keselamatan terkandung dalam Alkitab. Mereka tidak mempercayai bahwa orang-orang yang diselamatkan dapat disiksa selalu dalam lautan api setelah kematian. Menurut mereka kembali ke akar gereja Kristen yang sesungguhnya. Gereja-gereja Kristen yang lain telah menyimpang, mengutuk sistem bermasyarakat, termasuk pemerintah, militer, BUMN, dan seluruh lapis masyarakat. Mereka berasumsi sistem bermasyarakat itu jahat, dan mereka analisis lainnya sebagai berikut. 1. Mendaraskan kepercayaan terhadap penafsiran Alkitab sendiri. Sumber kedua adalah tulisan-tulisan pendiri mereka, David Berg. Mengajak seluruh anggotanya meninggalkan keluarga mereka secara keseluruhan dan berkelana. David Berg serupa seperti para rasul yang mengikuti Yesus, menganggap kenikmatan hubungan badan, merasa dari masturbasi sampai koitus sebagai anugerah dari Tuhan. Hubungan badan adalah kegiatan yang kudu dinikmati secara keseluruhan sebagai tujuan hidup utama seorang. Baik anggota pria dan wanita dapat dukungan untuk masturbasi sambil memikirkan kegiatan hubungan badan dengan Yesus. Mereka berasumsi hubungan intim bebas tanpa paksaan sebagai anugerah dari Tuhan, mendukung hedonisme dan hubungan sesama jenis antar perempuan, mendukung anggotanya untuk melakukan hubungan badan untuk menarik anggota baru. Para anggota diperbolehkan menggoda lawan tipe atau sesama jenis di bar atau pub. Children of God percaya bahwa ada hubungan intim antara Yesus dengan Marta dan Maria. Mereka juga percaya mereka Jibril menjalin hubungan badan dengan Maria ketika memberikan kabar baik. Mempercayai bahwa Roh Kudus berjenis kelamin wanita dan menyebut Roh Kudus sebagai Dream Queen atau Holy Queen of Love. Mendukung dan mempraktikkan poligami. David Berg sendiri memiliki setidaknya 2 istri. Ajaran ini juga percaya bahwa seorang bisa mendapat efek-efek dari orang mati. Pelepasan terhadap terkadang dilaksanakan untuk mengusir roh jahat tersebut. Mereka termasuk lakukan komunikasi dengan roh orang mati. David Berg, petinggi utama, sering bernubuat palsu. Andaikan berkenan terhadapnya, gelombang besar yang melanda Huntington Beach tahun 1969. Tidak ada satupun dari nubuat berikut yang terjadi. Dia bahkan mengklaim diri sebagai nabi terakhir. 4. Christian Science. Ajaran dalam Kristen berikut adalah Christian Science. Dikenal juga sebagai Edism. Didirikan oleh Mary Eddy pada tahun 1879. Setelah Mary mendapat buku ilmu pengetahuan metafisik, karena ini memang tidak ada akar Kristennya. Serupa sekali. Mary hanya mencampurkan aliran mistisisme timur dan panteisme
untuk menyembuhkan penyakit. Apa yang Mary pikirkan kemudian dituangkan dalam buku Science and Health. Ajaran ini juga tidak mengakui Alkitab, melainkan memiliki kitab suci sendiri, Science and Health, yang tulis sendiri oleh Mary Eddy. Menurut Mary Eddy, dia tiba-tiba mendapat payung untuk menulis buku tersebut. Christian Science mengklaim diri sebagai gereja Kristen yang menyanyikan lagu-lagu rohani dan membaca Alkitab. Tetapi mereka membaca Alkitab hanya yang cocok dengan mengisi buku Science and Health. Jika mereka mendapat suatu di buku Science and Health namun bertentangan dengan Alkitab, maka mereka dapat mengikuti mengisi buku Science and Health. Tidak mempercayai terdapatnya dosa semata-mata ilusi belaka. Tidak mempercayai terdapatnya penyakit termasuk hanya ilusi yang ia menyadari sebagai berikut. 1. Mempercayai bahwa orang sakit kudu yakinkan bahwa dia tidak sakit, dia dapat sehat kembali, karena penyakit semata-mata ilusi dan tidak benar-benar nyata. Tidak ada kematian. Seorang menjadi tua mati karena memang telah begitu seharusnya. Hal ini disita dari fakta bahwa mereka percaya terkecuali seluruh dunia ini adalah ilusi. Tuhan mereka bukanlah Allah yang esa seperti di dalam Alkitab. Semuanya adalah Tuhan dan Tuhan itu baik. Karena itu tidak dosa, penyakit atau kematian, karena seutuhnya adalah Tuhan dan Tuhan itu baik. Dunia secara keseluruhan adalah palsu, sebuah ilusi. Christian Science mengklaim ada metode penyembuhan sendiri yang dilakukan dengan berandai-andai. Saya tidak sakit, saya tidak menderita kanker. Ini bukan doa, namun hanya berkata dengan suara keras terhadap diri sendiri. Faktanya, Christian Science menyatakan bahwa doa kepada Allah yang esa adalah suatu rintangan. Saat ini juga percaya perempuan bisa hamil karena usaha tertinggi dari pemikiran mereka, dan bahkan pria tidak diperlukannya untuk memberi keturunan. Manusia tidak diciptakan dari debu dan tanah seperti terdapat Kejadian 2, karena benda tidaklah nyata. Karena itu Mary Eddy menyebut Kejadian 2 bohong. Para pengikutnya lebih mempercayai kata-kata Mary daripada Alkitab. Dalam ajaran ini mereka percaya Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah rancangan tertinggi buatan manusia, berkenaan manusia sempurna, namun tidak kudu disembah. Mempercayai bahwa Yesus tidak kudu dicoba iblis. Mary mengatakan Yesus dicobai oleh kepercayaan yang keliru dalam pikirannya. Pengikutnya mempercayai Yesus tidak mati, karena kematian itu tidak ada. Yesus hanya berpikir bahwa dirinya mati. Dari Yesus tidak dimiliki nilai apapun, dan karena dosa semata-mata ilusi. Manusia tidak dulu lakukan kesalahan, percaya bahwa keselamatan adalah pembebasan dari impian dan jalur masuk ke dalam Christian Science. Akhir kata, demikian pembahasan mengenai aliran sesat dalam agama Kristen. Semoga dapat menjadi salah satu referensi kita agar dapat terhindar dari ada semacam itu. Oke, sekian dan terima kasih.